Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Saat ibunya dalam keadaan koma, putranya kembali ke rumahnya yang terbakar untuk mengambil hadiah yang dia buat untuk ulang tahun ibunya. Dikutip dari erabaru.net, seorang anak laki-laki meminta ayahnya untuk membawanya kembali ke rumah mereka yang terbakar untuk mengambil hadiah yang dia simpan untuk ulang tahun ibunya. Hadiah itu ternyata menjadi sesuatu yang istimewa yang akan memotivasi ibunya untuk pulih dari komanya. Charlie adalah seorang anak laki-laki berusia 9 tahun yang harus menanggung berita tentang kebakaran rumah yang menghancurkan yang membuat ibunya Annie dalam keadaan koma. Anak laki-laki itu sedang bersekolah dan ayahnya sedang bekerja meninggalkan ibunya sendirian di rumah ketika peristiwa itu terjadi. Meskipun Annie tidak menderita luka bakar yang parah dari api, dia telah menghirup terlalu banyak asap beracun yang menyebabkan koma. Charlie patah hati karena kehilangan rumahnya dalam kebakaran. Tapi yang paling membuatnya takut adalah kehilangan ibunya. Aku ingin bersama ibu sepanjang waktu, ayah. Aku harus menjaganya dan memastikan dia bangun. Dia memberitahu ayahnya, Chris. Aku tahu kamu ingin bersama ibu sepanjang waktu, Charlie. Tetapi kamu harus pergi ke sekolah, jawabnya. Ayah akan menyuruh bis sekolah mengantarmu ke sini sepulang sekolah setiap hari agar kamu bisa bersamanya, oke? Aku yakin dia bisa merasakan kehadiranmu. Chris juga sangat terpukul atas kehilangan rumah mereka. Dia takut kehilangan istrinya dan entah bagaimana menyalahkan dirinya sendiri karena tidak ada di sana saat istrinya sangat membutuhkannya. Terlepas dari semua perasaannya, dia menyembunyikannya dari Charlie karena dia harus tetap kuat untuknya. Dia tahu bahwa jika Charlie melihatnya ketakutan dan panik, itu akan membuatnya merasakan hal yang sama. Ini ulang tahun ibumu segera. Mengapa kita tidak membuatkan dia kartu ucapan? Ayah yakin ibu akan menghargainya ketika dia bangun, saran Chris, memperhatikan Charlie memegang tangan ibunya. Charlie mengangguk dan tiba-tiba teringat hadiah yang dia simpan untuk ibunya beberapa waktu lalu. Bisakah ayah membawaku kembali ke rumah lama kami, ayah? Saya telah menyimpan hadiah untuk ibu di sana sejak lama. Saya ingin melihat apakah itu masih ada di sana, dia meminta pada ayahnya. Chris bisa merasakan hatinya sakit karena dia tahu Charlie tidak mungkin menemukan hadiah di antara reruntuhan. Meskipun demikian, dia menurut dan keduanya mengunjungi rumah lama mereka sebelum kembali ke apartemen yang mereka sewa. Charlie tidak tahu harus mulai dari mana. Hampir tidak ada yang bisa dikenali di reruntuhan sampai dia melihat sepotong lampu kamar tidurnya yang berwarna-warni. Dia telah menyimpan hadiah itu di bawahnya, jadi dia mulai menggali puing-puing. Setelah beberapa saat, Chris terkejut melihat Charlie memegang sepotong logam di tangannya. Aku menemukannya, ayah, dia berteriak. Chris bergerak mendekati putranya dan menyadari bahwa dia sedang memegang liontin. Charlie menyerahkannya padanya dan begitu dia membukanya, dia melihat foto Charlie dan Annie yang belum tersentuh dengan tulisan, "Terima kasih untuk semuanya, Bu. Aku mencintaimu." Chris harus mencoba yang terbaik untuk tidak menangis. Dia memikirkan istrinya yang cantik yang sekarang berjuang di rumah sakit dan bagaimana hidup mereka dulu begitu indah sebelum kebakaran malang itu terjadi. Sementara Chris sedang memikirkan banyak hal, Charlie menyela pikirannya. "Ini saya beli dengan uang jajan saya sendiri, ayah. Sekarang agak hitam karena kebakaran, tapi saya yakin saya bisa membersihkannya," katanya. "Ini hadiah yang indah, sayang. Ayah yakin ibumu akan menyukainya," kata Chris di sela-sela tangisnya.
Beberapa hari kemudian, Chris dan putranya merayakan ulang tahun Ani di rumah sakit. Mereka memasang spanduk buatan tangan, menempelkan gambar dan kartu di dinding, dan menambahkan vas bunga segar di dalam kamarnya. "Selamat ulang tahun, Ibu," Charlie menyambutnya. "Aku sangat merindukanmu." Sambil menangis, Charlie dengan lembut meletakkan liontin itu di leher ibunya. "Kuharap ibu segera bangun agar bisa melihat hadiahku," bisiknya perlahan, menekan liontin dingin di dada ibunya agar ibunya bisa merasakannya. Hari berganti minggu, namun Ani masih belum bangun. Charlie dan Chris mengunjunginya setiap hari dan mereka berdoa bersama sebagai sebuah keluarga agar keajaiban terjadi. Tiba-tiba pada suatu hari biasa, mata Ani mulai terbuka. Chris dengan cepat memanggil para dokter. Setelah beberapa hari pengamatan, Ani perlahan kembali normal. Butuh beberapa saat baginya untuk menggerakkan tangannya lagi. Tetapi dia dengan lembut menyentuh liontin di lehernya ketika dia melakukannya. "Kamu tahu apa, Nak?" Dia mulai memberitahu Charlie. "Saat ibu koma, ibu tidak merasakan apa-apa. Namun ibu tahu lenganmu melingkari leher ibu dengan satu titik. Kamu menekan dada ibu dengan lembut seolah menyuruhku bangun." Charlie memeluk ibunya erat-erat begitu ibunya mengatakan ini. Dia sangat senang bahwa dia akhirnya baik-baik saja dan dia tidak lagi harus takut menjalani sisa hidupnya tanpa dia. "Aku akan selalu merasakanmu, Nak," katanya saat mereka berbagi momen spesial. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Cinta seorang ibu tidak akan ada habisnya dan tidak mengenal batas. Saat Ani dalam keadaan koma, dia masih bisa merasakan putranya berada di dekatnya tanpa memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Pada akhirnya merasakan sentuhan putranya memotivasinya untuk terus pulih agar bisa bersama lagi. Ada harapan bahkan dalam situasi yang paling menantang sekalipun. Charlie dan keluarganya mengalami masa sulit setelah Ani koma dan kehilangan rumah mereka. Meskipun demikian, mereka tidak kehilangan harapan dan harus berdoa agar keadaan menjadi lebih baik. Dan akhirnya mereka melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.